Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya bisa kita bertatap muka kembali dalam kajian mingguan kita pada sore hari ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, saya Ari dari unit SMA Batang selaku pemandu acara kita pada sore hari ini. Acara pertama kita yakni pembukaan, lalu dilanjutkan dengan kajian kitab yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Mulyadi. Lalu apabila waktu memungkinkan akan ada sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan penutup. Tanpa panjang kata, mari kita bersama-sama buka kajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf, Ustaz. Lalu acara selanjutnya yakni kajian Sakupah pertemuan kelima yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Mulyadi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Terima kasih sudah ada 38 partisipan yang tergabung dan kita akan lanjutkan kajian kita, kajian Sakopa, membahas kitab Fathul Qarib. Dan kita akan lanjutkan, eh, pekan lalu sudah menyelesaikan bab salat ya. Beberapa pertanyaan sudah saya jawab sebenarnya di Zoom yang kemarin tentang Jumatan, tapi nanti akan saya share pada waktu yang tepat ya. Bisi berhalangan, nah bisa nonton Zoom nantinya. Nah, sekarang masuk pada program apa pasal baru atau bab baru ya, pembahasan baru tentang sholat Id. Jadi saya tidak tahu urutannya, apakah ini ngurut sholat-sholat sunat atau bagaimana, karena minggu lalu pembahasan sebelumnya adalah tentang sholat Jumat, sekarang masuk ke sholat Id ya. Artinya ini ada perbedaan kalau sholat Jumat menjadi wajib, sholat Id sementara sunnah. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti sebagaimana ada yang di buku ini, di kitab ini. Kita masuk kepada sholat Id. Faslu fi sholatil Idain. Pasal tentang sholat Id. Dua Id ya. Wassalatul Idain, dan dimaksud sholat Id di sini ay al-fitri wal adha, yaitu sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sunnatun mu'akadun. Keduanya merupakan sunnah yang mu'akadah. Akadah itu dari kata takkid, artinya sunnah yang sangat ditekankan, yang dikuatkan untuk bisa dilakukan. Waktu surau jamaatan, dan disyariatkan, salat ini disyariatkan ber diutamakan dilakukan jamaatan secara berjamaah. Limun faridin wa musafirin wa hurin wa abdin wa khunsa wa mur'atin. Ya, disunahkan untuk berjamaah bagi orang yang sendiri, bagi orang yang musafir, bagi orang yang merdeka, hamba saya, wa hunsa, ya di sini hunsa itu waria bahasa kita ya, banci, wa mro'atin atau perempuan, la jamilatin waladatin hayatin, yang eh, perempuan la jamilatin yang kurang cantik, ya tidak cantik, wala dati hayatin yang juga bukan wanita terpandang. Amal ajuz, adapun ajuz itu orang yang sudah tua ya, nenek-nenek atau kakek tua. Watah durul aid fi sibati baitiha bila tibin. Sedangkan wanita tua boleh menghadiri sholat id ini fi siabi baitiha, dengan
baju di rumahnya bila tibin tanpa wangian. Siabi baitin itu bahasa kitanya mungkin mudahnya di Indonesia disebut dengan daster. Ya, baju tidur. Ini pengantarnya begitu. Jadi sholat id itu disyariatkan ketika berjamaah ya dilakukan secara berjamaah. Bagi siapa? Bagi orang yang munfarid. Artinya bagi setiap individu itu disunahkan untuk melakukan sholat Idul Fitri adalah secara berjamaah. Orang yang musafir, kita perjalanan pas ada sholat id disunahkan untuk ikut. Ya, termasuk berlaku bagi yang merdeka dan nambah saya sekarang sudah tidak ada. Ya, bahkan bagi perempuan dan apa seorang waria gitu ya. Jadi namanya khunsa zaman Nabi itu sudah ada ya. Waktu salat id, kapan waktunya dan waktu salat id itu salatul id rakaatani yuhrimu bihima biniyatin idil fitri awal adha, yaitu salat 2 rakaat itu salat id itu kapan di waktu dilakukannya bihima biniyatin idil fitri awal idil adha ya. Keduanya waktu ini adalah antara terbit matahari ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Maaf ini dulu. Waktunya adalah ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Setelah matahari terbit wa zawaliha dan tergelincirnya. Wahya yang dimaksud ayat salatul id, salat id rakaatani 2 rakaat yurimu bihima biniyatil idil fitri au idul adha, diharamkan atau dilarang seseorang itu melakukan salat takbiratul ihram, orang yang salat melakukan takbiratul ihram dengan niat salat Idul Adha. Maaf, yuhramu di sini atau maksudnya adalah takbiratul ihram ya. Jadi pada waktunya dia bisa berniat takbiratul ihram untuk salat Idul Fitri atau Idul Adha. Wayati bidu'ail iftitah ya, dan kemudian dia setelah takbir itu membaca iftitah wa yukabbiru fi raqatin, kemudian bertakbir pada rakaat pertama fi raqatin ula sab'an, 7 kali takbir sawa takbiratul ihram, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram maka tambah 7 takbir berikutnya di rakaat pertama. Summa yata'awwaddu summa yuqra'u al-Fatihah, lalu membaca ta'ud dan membaca al-Fatihah. Summa yuqra'u ba'daha suratul Qaf zahran wa yukabbiru fi raq'ati tsani khamsan siwa takbiratul qiyam. Lalu kemudian jadi tadi membaca takbir 7 kali, baca iftitah disunahkan, kemudian membaca Fatihah, kemudian membaca setelah Fatihah surat Qaf jahran, secara jahar, tidak rahasia ya. Surat Qafnya berapa ayat tidak disebutkan. Ya, kalau satu ayat Qaf udah saja ya. Surat Qaf itu surat Al-Qalam ya. Surat ayat pertamanya surat Qaf. Al-Qalam surat Nun ya. Maaf, surat Qaf betul. Nah, Al-Qalam Nun awalnya. Jahron secara jahar dibaca wa yukabbiru fi raq'ati tsani, kemudian takbir lagi pada rakaat kedua, khamsan siwa takbiratul qiyam. 5 kali takbir di luar membaca takbir untuk berdiri. Jadi kan rakaat kedua berdiri dulu tuh. Berdirinya membaca Allahu Akbar. Belum dihitung 5-nya setelah dia berdiri. Sumaya ta'awad, kemudian berlindung kepada Allah. Sumaya qra'u Fatihah, membaca ta'awud, kemudian membaca Fatihah. Wasuratu waqtaraba, ya surat Al-Qamar ya. Iqtarabatis syamsu wal qamar, secara jahar, secara jahar. Wa yahtubu nadban ba'daha, kemudian dilanjutkan dengan yahtubu dilanjutkan dengan khutbah, dilanjutkan dengan khutbah nabdan atau ba'dahuma, maksudnya dilakukan setelah khutbah ini dilakukan setelah keduanya, setelah 2 rakaat salat itu selesai. Khutbataini biyukabbiru fi ibtida'il ula tis'an, dengan melaksanakan 2 khutbah. Jadi khutbah dalam Idul Fitri maupun Idul Adha
tidak beda dengan khutbah Jumat. Ada dua khutbah, ya. Dan setiap khutbah dijeda atau untuk dari debat pertama kedua dijeda dengan duduk antara dua khutbah. Yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an wilaan wa yukabbiru fi ibtida'il tsaniyah sab'an wilaan. Ya, kemudian tadi yukabbiru uh, khutbataini, ya, dengan dua khutbah yukabbiru fi ibtida'i, di mana dia bertakbir di permulaan khutbah. Jadi di khutbah pertama itu bertakbir fit tida'in ula tis'an sebanyak 9 kali. Wilaan itu artinya berturut-turut, ya. Wa yukabbiru fi ibtida'i tsaniyah sab'an, dan bertakbir pada yang kedua, khutbah kedua, sab'an 7 kali, wilaan secara berturut-turut. Walau fasala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Tapi kalaupun dia memisahkan antara keduanya, dari takbir itu ditambahkan dengan membaca tahmid, tahlil, dan memuji Allah yang lainnya karena hasanan, maka itu tidak apa-apa. Itu juga baik-baik saja. Gitu ya. Itu juga baik. Wa takbiru ala kismaini, dan takbir itu dibagi menjadi dua. Ya, takbir itu ada dua macam. Mursalun, yang pertama mursal, ya, yaitu takbir mala yakunu iqobis salatin. Takbir yang dilakukan tidak di selepas salat. Wa huwa mala yakunu iqobis salatin. Itu mursal. Wa muqayyidu wa muqayyidun wa huwa ma yakunu aqibaha. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya takbir yang dilakukan selepas salat. Yakunu akibah. Wa bada'ul musannif, musannif musannif itu artinya penulis, gitu ya, penulis kitab ini. Ya, wa bada'ul musannif bil awali faqala yukabbiru nadban kula min dzakari wa unsa. Ya, maka eh, musannif, pengarang tulis ini memulai menyebutkan yang pertama dengan nabdan bikulli dzakari wa unsa, memulai bagi setiap laki-laki dan perempuan, wa hadirin wa musafirin, baik yang penduduk maupun orang setempat ataupun yang musafir, fil manajil wa turuq, baik di jalan-jalan, di rumah-rumah atau di jalan-jalan, wal masjid, dan di masjid-masjid, wal aswaq, dan di pasar-pasar, min ghurubi syamsi min lailatul aid, dari mulai terbenam matahari sampai hari raya. Ini takbir sebelum sholat atau di luar sholat. Jadi kita takbiran dari kapan? Dari maghrib, ya, kalau Syawal berarti selesai 30 Sya'ban, maghrib itu sudah masuk 1 Syawal, takbiran sampai besok sholat idnya, bisa dari malamnya. Atau kalau Idul Adha tanggal 10, berarti dari tanggal 9 Zulhijjah. Begitu maghrib 9 Zulhijjah, maghrib sudah masuk tanggal 10. Maka di situ mulai takbiran min guru wisyamsi min lailatul id, ya, dari mulai terbenam matahari pada malam Id. Pada hari besoknya Id, Idul Fitri atau Idul Fitri. Wa yastamiru hada takbir, dan melanjutkan takbir itu la an yadkhulal imam fis salat, sampai imam masuk untuk salat lil Id, ya, maksudnya untuk salat Id, sampai imam memimpin salat Id. Wala yusannul takbir lailatul Idul Fitri iqabis salawat. Walakin An-Nawawi ada akar ikhtaru annahu sunnatun. Nah, dan di sini eh, tidak disyariatkan takbir la yusannu takbir lailatul Idul Fitri iqabis salawat. Tidak disyariatkan takbir selepas salat di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau Idul Adha itu takbiran sampai tanggal 13, sampai tanggal 13 asar, tanggal maghrib sudah masuk tanggal 14 dari tanggal 10. Tapi kalau Idul Fitri hanya sampai sholat Id. Setelah sholat Id tidak ada lagi takbiran setelah setiap waktu setelah sholat. Walakin An-Nawawi adkar, tetapi Imam An-Nawawi dalam kitab Ad-Adkar ikhtaru annahu sunnatun. Beliau berpendapat bahwa itu termasuk sunnah. Itu dibolehkan kalau menurut Imam An-Nawawi
tetap takbiran setelah sholat fardu ya. Suma sara'a fit takbir muqayyad. Fakala kemudian disyaratkan tentang takbir muqayyad. Kalau tadi diistilahkan sebelumnya ya, uh, yang ini adalah takbir mursal, ini muqayyad. Suma sara'a fit takbir muqayyad fakala wa yukabbiru fil adha khalfas salawatil al-mafruḍat ya. Kemudian dianjurkan takbir, disyaratkan takbir al-muqayyad wa yukabbiru fil adha khalfas salawatil mafruḍat, yaitu selepas salat Idul Adha, salat wajib baik ditunaikan maupun yang terlewatkan. Min mu'addatin wa faitatin wa kada khalfa rawatibatin. Ya. Demikian pula disunahkan bertakbir selepas salat wajib, ya. Wa kadzalika khalfa rawatibatin, salat rawatib, wa nafilatin atau salat-salat sunnah mutlakin secara umum, wassalatil janazah dan salat janazah min subhi yaumin arafat ila asri min akhiri ayyamit tasyrik, dari subuh hari Arafah sampai asar dari hari tasyrik ya. Ini menurut penulis ya, mungkin agak beda prakteknya di kita. Pertama, bahwa di sini disampaikan boleh membaca takbir itu selepas sholat, sholat apa saja, sholat fardu atau sholat sunat, termasuk sholat jenazah, itu takbiran. Kapan? Dari subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 berarti. Ya. Jadi tanggal 9 sudah boleh takbiran. Sampai asar dari akhir hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Yaitu tanggal 13. Lanjut sedikit lagi ya. Wasib gotu takbir dan gotu takbir. Sigoh itu kalimat ya. Dan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masa lebaran ya. Ada taman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Sepengetahuan saya banyak riwayat tentang bacaan takbir ini. Ada yang membaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar 7 kali. Walillahilham. Silakan yang mana saja. Intinya adalah takbir ini di hari Id ataupun di malam Id itu kita bersyukur kepada Allah dengan hadirnya Idul Fitri setelah Ramadan 1 bulan atau Idul Adha gitu ya. Pada saat jemaah haji melaksanakan wukuf, melaksanakan haji, dan merupakan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia karunia nikmat itu. Makanya di antara nikmatnya fasholli li rabbika wanhar, dengan ala ayat awalnya inna ataina kal kausar. Terhadap segala nikmat Allah, maka kita diperintahkan untuk menyembelih ya. Fasholli li rabbika, salat menghadap Allah dengan salat Id, wanhar dan menyembelih. Itu juga bagian dari yang disunahkan. Baik, demikian silakan Ustadz Rizky sebagai pembawa acara. Masih ada waktu sampai setengah 5, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk Bapak Ibu Ustazah untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya Ustadz. Pak Ruslan, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ruslan dari Muslim SMA. Izin bertanya Apa Ustadz. tidak ada wajahnya? Oh iya. Sebentar Ustadz. Ya, Baik silakan Ustadz. Ustaz. Ya. Izin bertanya mengenai tadi waktu sholat Id mungkin ya Ustadz. Tadi kan sholat Id itu waktunya itu ketika terbitnya matahari Ustadz ya. Ketika ada seseorang
misal telat mengikuti atau terlambat mengikuti sholat Id di waktu orang lain sudah melaksanakan sholat Id bersama-sama, dia ternyata terlambat, tapi pengen melaksanakan sholat Id, itu bagaimana ya Ustadz ya? Baik. Ya, jadi waktunya tadi ya dari mulai ba'da apa setelah matahari terbit sampai menjelang zawal. Zawal itu waktu zuhur. Jadi antara itu. Jadi kalau udah lewat zuhur berarti udah nggak bisa lagi sholat Id. Itu terkait waktu dulu ya. Jadi waktunya antara terbit matahari atau dari waktu syuruk sampai menjelang waktu zuhur. Itu terkait waktu. Yang kedua, bahwa disunahkan berjamaah walaupun pada kondisi tertentu dibolehkan munfarid ya seperti disampaikan dalam kitab ini sebenarnya lebih diutamakan berjamaah ketika kita COVID kemarin kan sempat ya tidak bisa sholat id maka sholatnya berjamaah di rumah dengan keluarga atau maupun sendiri karena memang tidak ada teman gitu ya kondisinya mau sholat id juga uh, tidak boleh ke PPKM maka sholat sendiri maka boleh dengan kondisi seperti itu. Tapi yusra'u eh, jamaatan lebih kan selamat. Nah, bagaimana yang telat? Ya resiko ya kenapa dia telat begitu? Ya sudah tidak ada lagi kesempatan gitu untuk berjamaah. Bagaimana kalau sendiri? Eh, Tergantung tadi telatnya kenapa? Kalau telatnya memang ketiduran atau lupa, lupa dan ketiduran itu ditolerir. Tapi kalau telatnya karena kesengajaan, karena kelalaian, maka tidak ada toleransi. Begitu, jadi utamakan memang berjamaah ya. Waktunya kapan? Kalau waktu tadi maksimalnya sampai duhur. Jadi kalau udah lewat duhur sudah tidak boleh lagi. Tetapi kita bisa memulai dari eh, mulai matahari terbit tadi ya atau dari waktu syuruk. Baik, silakan lanjut. Saditsky. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Masih ada 5 menit sampai akhir waktu kita. Silakan, selesai. Baik, izin. Saya Dandi, silakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih izin bertanya Ustadz terkait tadi yang disunahkan untuk menghadiri sholat Id itu kan wanita yang tidak cantik dan tidak zatul hayat ya. Nah, kalau yang cantik bagaimana Ustaz itu hukumnya? Dianjurkan atau tidak gitu? Apakah cukup di rumah gitu ya, tidak mengikuti sholat Id atau bagaimana gitu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tempatnya Ustaz. Untuk yang utama itu apakah di lapangan atau di masjid? Baik, Nah, dan yang ketiga Ustaz, sedikit. Yang ketiga itu tadi kan di sholat Idul Adha itu takbirnya sampai hari tasyrik gitu. Ustaz. Jadi setelah sholat fardu itu melakukan takbir. Nah, apakah takbir ini bisa menggantikan zikir ba'da sholat gitu Ustaz, seperti tasbih 3 kali, tahmid 3 kali gitu. Apakah ketika kita membaca takbir yang ketika hari raya ini sudah mewakili kita tidak perlu zikir lagi gitu ba'da sholat gitu. baik. Itu Ustaz, terima kasih. Ya, pertama, yang pertama itu apa tadi saya jadi lupa. Yang cantik boleh Yang sholat. cantik. Yang Jadi cantik Ustaz. ini menunjukkan umum. Jadi mau laki-laki, perempuan, tua, muda, yang cantik, yang tidak cantik, yang merdeka, yang budak, semuanya hadir di masjid. Maaf, hadir sholat id, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa sholat ini umum. Bahkan bagi wanita haid, ya karena tempatnya tidak di dalam masjid, maka disunahkan tetap hadir untuk mendengarkan khutbah. Ini menunjukkan muakadahnya ya menunjukkan dianjurkannya orang untuk hadir untuk datang mengikuti sholat id. Sekalipun tidak sholat, misalkan wanita haid tetap hadir minimal kan bisa mendengarkan khutbah, dapat ilmu di situ, bisa silaturahmi begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa berlaku umum itu. Yang kedua, apakah di lapang atau di masjid? Fil Maidan, Maidan itu lapang ya. Rasulullah itu tinggal di Madinah, rumah Rasul itu berdampingan dengan Masjid Nabawi, tapi Rasul sholatnya di lapang. Ya, yang dari arah rumah Rasul kurang lebih bisa 100 atau 200 meter ya, atau 300 meter kurang lebih kan. Lebih mungkin ya. Yang sekarang jadi Masjid Gomama. Masjid Gomama itu kan ada di
samping kanan Masjid Nabawi, di luar area Masjid Nabawi. Ya, tadinya kalau dulu itu jauh, ya. Jadi itu dulu itu udah keluar kota Madinah, karena Madinah itu kan seluas Masjid Nabawi sekarang. Nah, Rasulullah itu sholat di lapang. Kenapa ada sejarah Masjid Gomamah? Waktu itu Rasulullah sholat Id dan para sahabat termasuk Rasul kepanasan. Sampai ada sahabat yang pingsan saking panasnya gitu ya. Padahal Rasul melakukan waktu pagi. Itu waktu duha ya, seperti di kita mungkin jam 8 atau setengah 8. Tapi panas terik sampai para sahabat tuh ada yang tidak kuat keluar dari barisan, tapi ada yang tetap bertahan sampai pingsan. Tapi Rasulullah kemudian dinaungi oleh awan sehingga disebut dengan Gomama. Gomama itu artinya awan. Nah, sampai sekarang diabadikan ada Masjid Gomama ya. Kalau yang umroh pasti ke Madinah biasanya di Nabawi berkunjung ke Masjid Gomama. Itu di lapang. Padahal dari masjid nggak jauh gitu ya. Dari masjid ya hanya jarak mungkin 500 meter, tidak sampai 1 kilo. Tapi Rasul mencontohkan di lapang. Nah, bagaimana kalau di masjid? Jadi intinya adalah kenapa harus di lapang? Satu, tempat luas, ya. Yang kedua jadi syiar. Orang-orang lihat, oh itu berbondong-bondong sholat, menunjukkan kebahagiaan setelah Ramadan, atau menunjukkan kebahagiaan berbagi ketika Idul Adha. Sehingga disunahkan di lapang. Tapi tidak berdosa. Tidak masalah kalaupun di masjid, karena penuh lapangnya ya di masjid. Maka sekarang di Masjid Nabawi ya, setelah Rasul wafat itu sekarang sholatnya di Masjid Nabawi gitu. Kenapa? Karena jemaah sudah penuh dan tidak ada tempat yang lebih luas kecuali Masjid Nabawi. Sama di kampung-kampung kita, maaf kalau di kampung mungkin pasti banyak. Di kota ya sudah jarang nemuin lapang. Satu RW ada lapang voli, merangkap lapang badminton, lapang tenis. Kalau sholat di lapang voli nggak masuk. Satu RW bisa ada 1.000 kakak misalkan gitu ya. Nah, tapi ya ada yang nampung masjid, termasuk halamannya ya sudah di masjid gak ada masalah. Jadi sunnahnya di lapang, tapi di masjid juga tidak mengapa. Gitu ya. Yang ketiga, apa tadi Ustaz Andi yang ketiga? Takbiran, saya takbiran setelah Oh, sholat gitu bisa ya. menggantikan zikir nggak? Apakah bisa menggantikan zikir? Jadi sebenarnya zikir pada sholat itu bebas ya. Ada 12 riwayat zikir pada sholat. Salah satu saja kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rasul juga mencontohkan membaca ayat kursi. Rasul juga mencontohkan pernah membaca Muawwidain, membaca kuliah, Al-Falah, kemudian mencontohkan memperbanyak istighfar, salawat, mencontohkan doa-doa khusus pada salat seperti Allahumma la mani alima a'taita dan seterusnya. Doa Allahumma ini a'uduk, Allahumma ini as'aluka, atau Allahumma ini ala dzikri wa syukrika. Itu termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bacaan min kulli duburis salat. Setiap habis salat Rasul membaca itu. Jadi banyak riwayat. Nah, sebenarnya apakah boleh? Boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya tidak mengganti, ya. Artinya menambah justru setelah takbiran, tetap kemudian berzikir, tetap kita istighfar, salah apa, tasbih, tahmid, salawat. Kalau enggak gimana? Ya enggak ada masalah ya. Tidak tidak takbiran juga, tidak baca zikir, tidak apa-apa. Tapi memang tidak menjadi pengganti, ya tetap saja itu adalah bagian dari takbir yang khusus terjadi di saat adanya Idul Adha dan tidak ada takbiran setelah Idul Adha atau setelah asar dari tanggal 13 Zulhijjah. Begitu Ustaz Andi. Terima kasih Bapak Ibu, nampaknya waktunya habis. Mohon direkap pertanyaannya. Nanti lain waktu dijawab ya. Terima kasih dan mohon maaf izin saya duluan karena harus beralih Zoom ya, dan sudah lewat 3 menit ya. Terima kasih, saya kembalikan Ustaz Rizky. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Ustadz-Ustadz sekalian telah selesai kajian kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat akan saya copy semuanya ini dan akan saya forward di grup, insya Allah. Ya, boleh silakan menyesuaikan Bapak.